terus. Ya, jadi itulah kenapa kita diperintahkan untuk terus berbuat kebaikan, walaupun kita ini sudah sudah dikatakan menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu dosa yang kita lakukan, ima sengaja tidak sengaja, ya, tanpa kita sadar ternyata kebaikan yang kita lakukan akan menghapus daripada kesalahan kita. Ya, itulah yang namanya apa? Hasanah yang pertama, yaitu ibadah. Belum lagi Ramadan. Jadi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatul qadar ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi apapun ternyata amal soleh kita itu adalah penggugur atau kafarah dari dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Hasanah maknanya adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua, hasanah di sini maknanya adalah taubat. Ya, taubat. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu kadang-kadang ada dosa kecil, ada dosa besar. Enggak semua dosa itu kecil kita lakukan. Terkadang kita nggak sadar, dosa besar juga kita lakukan tanpa kita terasa. Ya. Nah, maka kalau dosa kecil ini terhapus dengan amal soleh. Ya, jadi antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menghapus tapi dosa-dosa kecil. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain menghapus dosa tapi dosa-dosa kecil. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain menghapus dosa tapi dosa-dosa kecil. Nah, untuk dosa besar maka harus ada yang namanya apa? Taubat. Harus ada taubat. Makanya kalau dikatakan ada hasanah yang kedua maknanya adalah taubat. Nah, kenapa? Karena dosa kecil akan terhapus dengan perbuatan amal soleh dan dosa besar akan terhapus dengan amal soleh plus taubat. Ya, makanya pantas Rasulullah mengajarkan dalam satu hari 100 kali kita istighfar. Ya, ini sebetulnya hikmah. Ya, para ulama hadis ketika mentafsirkan ya hadis ini, kenapa Rasulullah SAW ini 100 kali istighfar dalam satu hari, padahal Rasulullah maksum terjaga dari segala macam kesalahan dan dosa. Karena ternyata umat Rasulullah dalam satu hari satu malam minimal maksimal umat Rasulullah itu berbuat dosa itu satu hari satu malam itu 100 kali maksimal ya, bukan minimal. Kalau minimal hobi namanya, ini maksimal. Karena apa? Karena dosa itu dihitung satu ya, tapi ketika kebaikan Allah hitung 10 ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah ya. Ketika berbuat baik 10 pahalanya, tapi dosa Allah hitung satu. Makanya dalam satu hari satu malam ya kita ini maksimal berbuat dosa itu 100 kali. Makanya itulah istighfar kepada Allah selama sebanyak 100 kali. Ya, itulah yang dikatakan apa? Takwa. Jadi kalau ingin lebih baik takwanya, maka satu bertakwalah dimanapun kita berada, ittaqillah haitsu makunta. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk kita dengan selalu berbuat baik. Ya, karena apa? Perbuatan baik akan menghapus jejak perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Ya, itu yang ke satu, yang pertama. Yang kedua, apa yang harus lebih baik? Karena kita masih berbicara Ramadan, jadikan Ramadan ini momentum perubahan. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita. Yang lebih baik akhlaknya. Setelah takwanya baik, maka akhlaknya juga baik. Karena yang akan memberatkan mizan timbangan kelak kita di akhirat yang sangat berat itu ternyata adalah 2 poin, yaitu takwa Allah wa husnul khuluq. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, ini luar biasa nih. Makanya harus lebih baik akhlaknya. Orang yang keluar dari bulan Ramadan akhlaknya tidak baik, maka Ramadannya dikatakan Ramadan yang gagal. Kenapa? Karena hakikatnya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, ya, ini adalah tujuan untuk mencetak akhlak seseorang menjadi lebih baik. Untuk mencetak kita menjadi akhlak yang terbaik. Lihat, ketika Allah perintahkan Rasulullah, ya, diutus, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Rasulullah tidak diutus kecuali menebar kasih sayang. Nah, tapi yang unik adalah ketika Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah menjawab innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seolah-olah enggak nyambung loh. Allah kan
diutus untuk menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Kenapa diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata jawabannya tidak mungkin kasih sayang akan menebar dan baik tanpa dengan akhlak. Maka caranya adalah mencetak atau menebar kasih sayang itu dengan akhlak. Makanya Rasulullah itu tidak mungkin dakwahnya berhasil tanpa dengan akhlak yang baik. Al-Quran mengatakan, "Fabima rahmati minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik." Kalau seandainya dakwahnya bengis Rasulullah kepada orang-orang Mekah saat itu, maka akan kabur dari Nabi. Ya inilah apa? Akhlak. Nah, kemudian cara mencetak akhlak baik itu seperti apa ya? Nah, ini jawabannya. Cara mencetak akhlak agar bisa baik dengan ibadah. Dengan ibadah. Makanya coba kalau kita perhatikan, semua ibadah yang Allah syariatkan, hakikatnya adalah untuk mencetak akhlak. Salat, apa? Kata Allah, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Untuk mencetak akhlak. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Puasa itu dikatakan dalam hadis yang cukup panjang. Kalau Anda dimusuhi orang, Anda disakiti, bahkan ada yang ingin membunuh Anda, katakan, "Ini imru'un shaim, aku ini puasa." Akhlak, melatih kesabaran. Haji juga akhlak, nggak boleh rofas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Itu kan apa? Akhlak. Semua akhlak. Ya, maka pertanyaan saya sekarang, mana lebih penting? Mana lebih didahulukan? Akhlak dulu atau ibadah dulu? Kira-kira mana? Akhlak atau ibadah? Mana lebih penting? Ya, mungkin bingung ya kalau ditanya, mana lebih penting akhlak atau ibadah? Ganti pertanyaan, mana lebih penting? Makan atau kenyang? Baru habis sahur nih jawab pertanyaannya makan atau kenyang ya. Ya, jawabannya lebih penting apa? Ada yang mengatakan lebih penting makan, lebih penting kenyang. Ya, baik. Para ulama mengatakan lebih penting kenyang. Tapi mustahil bisa kenyang tanpa makan. Maka kalau ditanya mana lebih penting? Akhlak atau ibadah? Lebih penting akhlak, tapi mustahil akhlak bisa baik tanpa ibadah. Jadi inilah kalau seandainya kita mengatakan ingin menjadi pribadi yang bisa melakukan perubahan di bulan Ramadan, maka setelah takwa kita lebih baik, perhatikan akhlak kita. Ya, akhlak harus lebih baik. Ya, tapi ingat, nah ini nih, jangan sampai kita mengatakan yang penting akhlak bukan akidah. Ini juga salah. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, buat apa saya berhijab kalau akhlaknya tidak bagus? Nah ini nih, ini orang-orang liberal mengatakan, yang penting kan saya kan baik Ustadz, saya nggak sholat, saya nggak berhijab, tapi yang penting kan baik. Nah ini hati-hati. Ini seolah-olah benar, ya, yang dikatakan kalimatun hakin arodahul batil. Ini seolah-olah kalimatnya benar, tapi tujuannya batil. Seperti orang-orang Khawarij ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan? Ya, innal hukma lillah, hukum itu milik Allah, hukum milik Allah, tapi apa? Dibunuh Ali bin Abi Thalib. Inilah kalimat kadang-kadang yang tidak tepat. Seperti mohon maaf, kalau hari ini rame-rame orang mengatakan, ya, jangan takut dengan corona, tapi takut kepada Allah. Sering kita dengar kan? Jangan takut corona dong, takut kepada Allah. Mohon maaf, saya katakan dalam kesempatan ini, takut kepada corona itu takut kepada makhluk. Jangan disamakan takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Karena apa? Kalau takut kepada makhluk, kita ini menghindar dari makhluknya. Kita kabur, kita menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Itu perbedaannya. Jadi hati-hati yang sering kadang-kadang mengeluarkan kata-kata seolah-olah benar, tapi ini adalah arodahul batil. Sebetulnya ini menunjukkan satu kebatilan. Makanya jangan mudah mengatakan, yang penting saya baik Ustadz, nggak berhijab nggak apa-apa. Kalau yang penting baik, mohon maaf, Bunda Teresa itu ahli surga. Kurang baik apa Bunda Teresa? Kalau yang penting baik, Abu Thalib itu ahli surga. Kurang baik apa paman Rasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka hati-hati, jangan hanya sekedar yang penting hatinya baik. Itu adalah tipu daya iblis agar kita tidak melakukan amal soleh. Ya, saya kasih perumpamaan begini. Kalau ayah Anda naik motor kena tilang, nggak pakai helm, kemudian ditangkap polisi itu, Bapak mohon maaf, mana SIM-nya, mana STNK-nya, dicek lengkap. Tapi Bapak mohon maaf, helmnya mana Pak? Kok nggak pakai helm? Lalu kita jawab dengan santainya, Bapak polisi yang terhormat, Bapak tahu nggak? Walaupun saya ini nggak berhelm, tapi hati saya berhelm ya Pak polisi. Kira-kira terima nggak alasannya? Nggak akan terima Pak polisi. Ya, makanya jangan mudah mengatakan yang penting hatinya, yang penting hatinya. Ya, bukan itu dalam beragama. Ya, karena apa? Baik. Karena iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Ilaladina amanu wa amilus solihati. Iman, amal soleh. Ya, tapi ingat, akhlak memang utama, tapi akidah harus dijunjung tinggi. Kenapa? Karena akidah
karena akhlak tanpa akidah maka akan sia-sia, ya. Tapi ketika akidah kemudian dengan akhlak, ini adalah satu keindahan yang sangat sangat luar biasa. Mohon maaf, apakah saya masih punya waktu atau selesai? Sampai pukul 6 ini Pak Ustadz, jadi sudah. Oh, Masya Allah. Baik. Ya, kita mungkin nanti lanjut di sesi tanya jawab, silahkan. Iya, luar biasa sekali nanti insya Allah kita atur lagi Pak Ustadz ya untuk sesi berikutnya. Yap. Ini yang luar biasa sekali bagaimana Pak Ustadz memesankan kepada kita semua untuk bisa keluar dari Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, tapi juga harus memiliki husnul khuluq ya Pak ya, akhlak yang mulia. Terus pada saat yang sama kita harus memiliki akidah yang tetap teguh ya dalam bertauhid ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz kajiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabb.